dan saya akan menyapa beliau. Selamat malam, Ibu Dede Haryati. Malam, Pak. Malam. Ya. Malam, Pak. Suaranya bisa agak besar, Ibu Haryati. Iya, selamat malam, Pak. Ya, apa kabar Ibu Dede Haryati? Puji Tuhan, luar biasa, Pak. Ya, bisa mic-nya bisa supaya suaranya bisa lebih jelas. Iya, puji Tuhan, luar biasa. Oke. Baik, terima kasih buat Ibu Dede Haryati yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Iya, Pak. Ya, pada malam hari ini kita akan bincang-bincang tentang perjalanan iman Ibu ya. Nah, Ibu bisa ceritakan dulu dari latar belakang dulu, bagaimana Ibu punya kehidupan sebelumnya, dari keluarga, dari pendidikan agama yang Ibu terima, seperti apa dulu? Silakan Ibu Haryati, Ibu Dede. Shalom semua, shalom semuanya. Ya, shalom. Shalom. Mungkin pegang kabelnya aja, Ibu Dede, supaya pegang kabelnya aja, soalnya kalau ketutup itunya, lubangnya itu agak susah sinyal ininya. Pegang kabelnya aja, Bu Dede. Halo? Iya, kabelnya aja yang dipegang. Iya. Kabel, itu mic-nya, pegang kabelnya aja, jangan pegang mic-nya. Oh iya, Pak, iya. Ya, pegang kabelnya aja, tapi dekatin mic-nya, dekatin ke mulut gitu. Iya, Pak. Ya, sebentar ya. Ini sedang terputus. Kita coba sambungkan kembali. Karena kondisi signal naik turun, jadi kadang-kadang bisa terputus tiba-tiba. Ya, kita sedang upayakan ya teman-teman, supaya sinyal bisa stabil. Memang ikut Tuhan Yesus harus pikul salib. Itu adalah konsekuensi dan mutlak harus dijalani. Oke, kita sambungkan kembali dengan narasumber. Shalom. Ya. Ya, shalom. Halo. Halo. Iya, jangan di-mute. Tombol suaranya dibuka dulu, Mbak Devi. Mbak Haryati. Tombol suaranya diklik dulu. Gambar mic yang di bawah handphone itu coba diklik dulu. Ya. Kita sambungkan kembali ya. Ikut Tuhan Yesus tidak mudah. Karena iblis membenci kebenaran. Jadi iblis akan pakai orang-orang yang dia bisa tunggangi untuk terus menyerang atau membuat penderitaan kepada orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus, agar orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu berbalik dan tidak lagi mengikut Tuhan Yesus. Itu tujuan iblis. Tetapi orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan yang benar tidak akan mudah digoyahkan. Mereka akan maju selangkah demi selangkah, bahkan berlari dengan begitu cepat. Shalom semua. Ya, shalom. Bisa dengar? Semuanya. Ya. Saya ingin shalom semuanya. Tuhan berkat sejahtera buat semua.
yang sedang menonton saya ingin bersaksi di channel ini, di channel Bapak Yusuf Manubur. Saya, nama asli saya, nama waktu saya Muslim, Siti Sri Devi Kurniawati. Saya nggak marganya, saya nggak bisa sebut marganya ya. Saya anak paling bungsu nomor 3 dari 3 bersaudara. Dan sekarang papa saya sudah tidak ada. Nah, pokok waktu kenapa saya berpindah agama, saya ingin bersaksi. Awalnya dulu saya guru ngaji Iqro 1 sampai hatam Quran. Dan saya pernah bekerja di perusahaan bisnis kayu gaharu di orang Arab, yaitu di Hadramut. Dan saya juga pernah ikut-ikut taklim. Saya ini wanita berkerudung, bercadar dulunya. Kenapa saya bisa mengikut Tuhan Yesus? Awalnya memang dari kecil saya tidak menemukan kebahagiaan waktu di masa kecil saya, tapi saya tetap dari kecil saya berjuang sendiri sampai saya dewasa. Akhirnya setelah saya tahun 2000 saya memilih kos. Setelah saya memilih kos di daerah Kalimalang, saya memilih kos satu. Saya kos, lalu saya mengajar ngaji di sana, dekat rumah paman saya juga. Paman saya masih mantau saya. Setelah itu saya berpikir, kenapa dilema saya terlalu banyak. Lah saya sekolah tidak tinggi. Saya cuma sekolah hanya kelas 4 SD. Saya tinggal juga awalnya di oper sana, oper sini. Akhirnya saya menetap di nenek saya sendiri. Nenek dan kakek saya yang membimbing saya ke agama yang benar-benar sangat ketat. Lalu tahun 2000 saya memilih keputusan kepada nenek, sudah saya memilih kos hidup mandiri, saya kos di daerah Kalimalang, lalu saya berikhtiar sendiri waktu saya masih beragama Muslim. Setelah itu, saya terus menjalani hidup saya sehari-hari menghadiri Mbak acara Dede, taklim. Iya, ya, mic-nya bisa agak dekat ke mulut ya, supaya suaranya iya. agak jelas gitu. Oh, iya Pak. Oke, saya ulang. Ya, shalom Jangan semuanya. Ini ditutup saya. itunya, mic-nya jangan ditutup, pegang kabelnya aja yang dipegang. Mic-nya Iya jangan Pak. ditutup Ini, ya. ya. Shalom semuanya. Iya. Ini nama saya Siti Sri Devi Ya, lanjut Kurniawati lanjut Alisa. aja. Mbak Oh, Dede lanjut lanjut aja aja. tadi, lanjut, Iya. iya. Iya, saya lanjut pertama saya kos ya. Saya kos, lalu saya menjalani hidup sehari-hari, menghadiri acara taklim di Pancoran, pokoknya di sebuah taklim yang terkenal. Ya, saya sering menghadiri itu, lalu saya tetap tidak menemukan sesuatu di hati saya. Saya selalu berikhtiar. Dulu saya nyebut di agama saya, ya Allah, persatukan ibu hamba dan bapak hamba. Persatukan kedamaian di dalam keluarga hamba, kakak-kakak hamba. Saya ingin punya keluarga itu yang utuh. Dan saya juga ingin mereka itu menyayangi saya, bukan seperti saya ini anak yang boleh mungut gitu. Anak buang. Saya tuh seperti bukan anaknya dari kecil, makanya saya sering dari kecil saya dilempar sana, lempar sini. Saya suruh tinggal di sana, suruh tinggal di sini. Dulu saya sampai digendong-gendong bapak saya. Sampai saya digendong kakek saya. Habis dari rumah kakek saya dijemput tinggal di sana, dijemput tinggal sini. Pada akhirnya dulu sebelum saya kos itu,
Saya umur 9 tahun. Saya sempat diperkosa sama paman saya sendiri. Itu adiknya bapak. Kenapa saya memilih tinggalin daerah Jakarta? Ya Tuhan, akhirnya saya udah dewasa, kebayang-bayang trauma itu, tapi saya terus ikutin perintah nenek. Saya jalani kehidupan saya sehari-hari dengan mengaji, mengajar anak-anak. Sampai nenek bilang, nenek yakin suatu saat kamu dewasa nanti kamu jadi orang. Tapi enggak pernah itu saya dapatkan. Enggak pernah. Yang ada saya selalu dihina terus sama mama, sama kakak saya. Sampai saya pernah disiksa. Waktu paman saya nodain saya belum pernah cerita sama siapa-siapa. Saya cuma dihantui rasa takut. Setelah saya meranjak dewasa, saya merantau kemana-mana. Akhirnya saya bekerja ikut orang jual kayu gaharu. Setelah itu di situ juga saya nggak bisa. Akhirnya saya memilih kos, masih tetap taklim, ngajar ngaji. Seperak 2 perak saya dapetin. Setelah itu saya hidup kos tahun 2000 sampai 2009 di Kalimalang. Saya selalu gini, ya Allah, ya Rob, kapan saya menemukan sesuatu yang nikmat, indah, ketenangan, kedamaian buat saya. Tapi tidak pernah saya rasakan. Tiba-tiba ada tetangga baru saya kos, dia tuh orang Medan, Butet namanya. Saya menemukan tiap hari Minggu itu, hari Sabtu malam Minggu dia selalu nyanyikan lagu rohani. Setiap saya dengar di dalam kamar, saya dengar setiap lewat, hati saya tersentuh. Pertama lagu ku ketuk pintu hatimu, lagu itu. Terus sama lagu ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Saya terdengar lagu itu, hati saya terketuk. Benar-benar hati saya terketuk. Gak pernah saya merasakan seperti di saat waktu saya ikut taklim. Setiap saya asrokol, ya Nabi salam alaika, tapi saya belum pernah merasakan tersentuh seperti lagu rohani itu. Tapi lagu rohani itu luar biasa menyentuh saya, benar-benar menyentuh saya luar dalam, sampai saya nangis. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya sholat tahajud. Kenapa? Ya Allah, kenapa saya setiap dengar lagu rohani itu hati saya tersentuh, benar-benar tersentuh sekali. Terus jika memang jalan saya seperti itu, saya ingin ke tempat itu, saya akan mencoba, tolong tunjukkan ya Allah, sampai saya bilang gitu. Akhirnya saya dapat undangan dari Yola, teman saya seorang orang Kupang, undangan. Dia anaknya baptisan.
di daerah Kramat Sintiong. Akhirnya diundang juga. Saya kaget juga di saat undangan itu saya nggak apa-apa pakai kerudungan masuk. Ternyata saya terdengar lagi lagu rohani, khotbah-khotbah. Di situ saya tersentuh lagi. Akhirnya saya gini, ini ada apa ya Allah? Ini ada apa? Kenapa setiap ada acara di non muslim ada dengar tetangga nyanyikan lagu rohani, hati saya terketuk. Akhirnya saya ngambil keputusan malamnya saya sholat tahajud. Lalu saya bilang, ya Tuhan, ya Allah, ya Rob, jika memang Kau memberi saya petunjuk, berikanlah saya petunjuk. Akhirnya saya mau ngambil air wudhu. Saya ngambil air wudhu, tiba-tiba air keran itu mati. Saya bilang, tumben mati, nggak biasanya ini. Nah, saya minta tolong sama tetangga, nyala. Saya minta tolong, Butet, tolong dong, ini kok air saya mati. Dia coba puter, mati. Dia puter kan nyala. Sama saya mati lagi. Butet nyala lagi. Udahlah Butet, saya ngambil keputusan tayamum. Ngambil air wudhu, tayamum aja. Ya udah saya tayamum, udah selesai. Lalu saya udah niat. Nah, saya buka sejadah, saya udah pakai semua mukena. Saya buka sejadah. Tiba-tiba saya baru usoli fardo, ada bayangan sejadah saya itu kok berubah jadi salib. Saya bilang, terus saya bilang astagfirullahaladzim. Saya bilang auzubillah min zalik. Sampai saya bilang gitu. Saya coba lipat lagi saking saya kaget takut gitu. Lalu saya coba lagi buka lagi. Nah, saya langsung baca lagi, niat lagi usoli fardo. Langsung lagi ada bayangan itu. Langsung saya tutup aja, saya ketakutan itu. Nggak tahu ada apa itu. Akhirnya saya buka mukena. Yang penting saya bilang gini, ya Allah, saya yang penting sudah niat. Jika memang saya bersalah, saya berdosa dengan saya tidak meneruskan sholat tahajud ini, yang penting saya ada niat. Ya Allah, maafkan saya. Saya bilang begitu. Akhirnya saya ngambil keputusan, saya istirahat, tidur. Saya tidur, saya sampai zikir, sampai saya pulas, saya zikir terus, saya hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, subhanallah, subhanallah, saya zikir sampai saya pulas. Saya tertidur, tiba-tiba saya mimpi itu. Saya mimpi itu aneh sekali. Masa ada orang bule pakai baju gamis gitu kayak orang Arab gitu, baju abaya gitu kan, abu-abu. Nah, orang bule itu ngasih saya kawat, tapi bulat. Saya bilang, kok ini orang makin pala saya kawat? Maksudnya apa? Saya kan nggak kenal dulu Tuhan Yesus kayak gimana. Nah, setelah itu datang lagi perempuan bule juga, pakaiannya gamis juga gitu, tapi nggak pakai kerudung, diriap gitu. Bule cantik banget, bener-bener cakep banget. Udah kayak bidadari dari surga itu. Cakep banget, orang bulenya juga laki-laki tuh cakep banget. Yang satu ngasih saya jubah abu-abu, yang satu ngasih kawat itu, kawat tapi tajam gitu. Nah, dibentuk kayak kalau kita bilang kayak main putri-putrian gitu, kayak mahkota. Kalau sekarang bilang kan mahkota berduri kan. Nah, setelah saya mimpi itu, saya langsung pas keduanya tuh ada seorang wanita bule itu memberikan saya jubah, lalu nyelimutin badan saya, langsung saya nyebut astagfirullahaladzim, apaan nih gitu. Nah, dari situ saya terbangun, saya cerita sama yang namanya Butet tetangga, saya mimpi begini, terus sejadah, coba nih saya tes gitu. Si Butet sempat rekam juga. Kalau ada Butet masih ada di sini. Mungkin saya minta rekaman itu. Nah, setelah itu Butet bilang, kamu dapat hikmat yang terindah katanya. Kamu akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan saya gitu. Suatu saat kamu akan menjadi anak Tuhan katanya. Saya nggak percaya apa-apaan anak Tuhan. Iya Allah lah saya bilang gitu kan. Nah akhirnya saya besoknya tetap saya jalanin biasa aja gitu. Akhirnya saya nggak ada
angin, gak ada hujan tuh cadar saya buka, saya pakai hijab biasa aja. Hijab biasa tetap gamis-gamis, tertutup, tapi hijabnya biasa, muka kelihatan, tangan kelihatan. Tadinya saya tangan nggak kelihatan, semua tertutup, cuma mata doang pakai cadar. Akhirnya saya memutuskan, saya coba pakai hijab biasa aja, saya buka tuh cadar, saya tetap jalan biasa hari-hari, jalanin hari-hari. Nah, tanda tanya tuh semua teman-teman saya, murid saya dulu, anti katanya, anti kok mukanya nggak ditutup lagi gitu. Anti kenapa? Enggak, anti mau begini aja sederhana gitu. Akhirnya aneh, banyak yang tanda tanya. Dari terus menerus saya tiba-tiba ada punya kenalan orang Kristen lagi. Dia kawin sama orang Afrika, ngajak saya ke gereja Mawar Saron. Tiba-tiba kaki saya tuh lancar, nggak ada hambatan, nggak ada halangan. Saya buka tuh kerudungan saya di mobil dia. Kalau pertama saya dibawa tuh sama orang Kupang di GKI Kuitang. Saya masuk ke GKI Kuitang juga, saya buka kerudungan di pos. Itu Mawar Saron di mobil teman, kalau di GKI saya pernah ngalamin buka kerudung di pos. Saya masuk kayak nggak ada hambatan apa-apa. Ih, aneh gitu. Terus saya malah tiba-tiba masuk ke gereja itu duduknya paling depan lagi. Pas saya duduk paling depan, langsung saya mendengar lagu pujian, lagu rohani, berdiri. Di situ saya nangis senggekan sampai kayak orang nangis habis dipukulin. Nangis sampai saya sempat pingsan. Akhirnya saya minta pulang, sama teman saya minta pulang. Akhirnya pulang, saya di rumah termenung aja. Termenung sendiri, saya cerita sama Butet, curhat-curhat, terus saya ngomong, Butet, emang kok kenapa ya dengar lagu rohani, tenang, saya juga masuk gereja tuh hati damai banget, adem, kayak ibarat kata saya masuk rumah yang ada saljunya, bener-bener sejuk banget gitu, beda sama saya alami selama ini. Saya ikut taklim tablik akbar di Senayan, di mana, pokoknya tidak pernah saya nemukan hati damai seperti itu, benar-benar tentram banget, sejuk hati saya itu. Nah, akhirnya Butet bilang, ya kita nggak bisa memaksa, katanya, itu mungkin panggilan kamu untuk jadi ikut kami, tapi kita nggak pernah mau memaksa, kata Butet begitu. Nah, setelah itu saya bilang, udah dah Butet, saya nggak ngerti. Nah, akhirnya besoknya saya tetap kok bawaannya saya pengen ke gereja. Akhirnya saya coba ikut-ikutin gereja ke Geraha Atrium. Saya bertemu sama Pak Gilbert. Saya sempat megang tangannya waktu itu, tahun 2000 itu. Saya sempat megangnya. Entah mungkin Pak Gilbert lupa dengan saya. Saya sempat megang tangan. Saya ikut masuk, saya buka kerudung semua. Saya pakai baju biasa. Akhirnya saya masuk ikut ibadah itu. Saya pulang seperti kayak saya udah masuk Kristen aja, cuma saya belum masuk Kristen, saya cuma ikut-ikut aja ibadah begitu. Nah, keduanya saya ke GKI Kuitang juga begitu. Akhirnya saya lari ke Tiberias. Tiberias daerah UKI. Daerah UKI situ saya juga ikut. Begitu sampai saya minum perjamuan, padahal saya nggak tahu dibagi-bagiin anggur gitu sama ini apaan, saya bilang kayak kerupuk bulat-bulat gitu. Pernah juga saya minum, pikirannya saya orang Kristen, betul-betul udah Kristen, tiba-tiba saya minum aja, nggak ada hambatan apa-apa, saya minum. Setelah saya minum itu, tubuh saya kayak entah kenapa bener-bener saya bangkit kembali gitu semangat saya. Setelah itu kok tubuh saya kayak semangat banget gitu, kayak seger lagi, kayak orang habis sakit udah sembuh, pulih kembali gitu, hilang kayaknya unek-unek saya. Nah, saya punya prinsip, akhirnya saya punya kesimpulan seperti ini, ya Tuhan, ya Allah, saya gitu di kosan saya ngambil keputusan, saya ingin ikut-ikut dulu dengan agama ini, saya ikuti
maafkan saya ya Allah, saya bilang begitu. Saya mau ikut Tuhan ini, agama non-muslim ini saya mau mengikutinya. Akhirnya saya ikut-ikutin terus sampai 2009 tuh. Tapi saya sembunyi-sembunyi. Di depan paman saya, di depan keluarga saya pakai kerudung. Terus saya dapat Alkitab itu kenang-kenangan. Itu dari teman saya di gereja itu. Nah, itu dari situ saya pakai terus, saya hayati, saya bandingin sama Al-Quran, saya hayati, saya buka. Nah, saya sembunyi-sembunyi banyak kan paman saya mantau ada juga haji saya nggak nyebutin namanya Pak Haji. Dia pengurus masjid juga di dekat daerah kosan saya, Kalimalang itu. Nah, saya sempat dipantau. Nah, saya ikut bohongin mereka. Saya berangkat dari rumah pakai hijab sampai luar, saya ketemu teman ini yang non muslim. Saya ikut-ikut aja mereka ke gereja. Nah, setelah itu entah kenapa saya berharap pertemukan saya seseorang yang bisa membimbing saya dan mengenal Tuhan Yesus. Tiba-tiba Tuhan itu mau menunjukkan yaitu cowok laki-laki yang menjadi suami saya ini. Pikiran saya, ya Tuhan terima kasih. Mungkin ini pendamping sekaligus pembimbing buat saya, jodoh buat saya. Nah, setelah itu saya mengenal dia selama beberapa bulan. Nah, dari situ 2009 itu cowok saya itu mendapat musibah, dia batuk darah. Akhirnya dia dipulangkan sama saudaranya sampai saya mengantar ke bandara, pulang kampung ke kampungnya ke Ambon. Sampai saya hilang jejak selama 1 tahun 2 tahun itu. Nah, setelah itu saya jalan lagi, berkomunikasi, ketahuan lah sama keluarga saya dijegat di jalan pas saya mau ke arah Jakarta itu. Dijegat sama kakak saya laki-laki. Saya ditarik kerudungan saya dijedotin, masuk ke mobil. Aku pengen tahu katanya, antum bawa apa itu? Aneh mau lihat katanya. Terus saya ngomong bahasa Arab kan, wallahi, la, saya bilang gitu. Ini bukan apa-apa. Ini cuma hanya buku, saya bilang begitu. Lihat, bahlul, bajunun, muskilah ente, ini. Udah, saya langsung, alas, maafi kalam. Alafu, saya minta ampun. Saya bilang maaf, sampai akhirnya di mobil dibawalah saya pulang ke rumah. Saya dihantam, dijedotin, dijurakin, dipukul pakai balok ini. Saya ini masih ada buktinya, 15 jahitan sebelah sini nih, masih ada nih. Nah, belakang saya dicambuk, belakang saya sini. Nah, separuh tangan saya bisa buktikan. Ini nggak mungkin saya buka semua, separuh badan saya itu seperti ini. Saya disiksa sama keluarga saya dijedotin. Cuma papa saya yang bela saya. Cuma bayangan ini, saya selalu bilang, sempat waktu itu saya berpikir, bapak saya pun yang bela saya. Bapak bilang gini, semua agama sama, cuma beda ngerjainnya aja. Begitu kan. Saya bilang, bapak awas, bapak saya juga kena kan, sempat kena panas, kena dia. Bapak saya bawa saya ke rumah sakit, puji Tuhan ada supir taksi, nggak mau dibayar itu. Ternyata supir taksinya orang Medan. Dia bilang, kenapa Pak? Bapak saya bilang, anak saya karena memenangkan dan mengingini ikut kamu katanya, ikut Tuhan kamu katanya. Saya udah berumuran darah semua. Udah ngelotok, udah menyenyeh deh, saya bilang.
Terus saya bilang gini lagi, saya pengen ketemu cowok saya pengen ikut Tuhan, saya pengen menjadi anak Tuhan, saya ingin dibaptis, saya pengen ikut Apsrani. Prinsip saya seperti itu. Tiba-tiba mulut saya ngoceh-ngoceh begitu, kata papa saya. Kalau papa saya masih hidup, papa saya bisa bersaksi. Cuma papa saya yang selalu membelakan saya. Aku ada kangen sama papa. Tidak punya siapa-siapa, cuma Tuhan sama papa. Kalau nggak ada Bapak, nggak ada Tuhan Yesus, mungkin saya udah mati. Berkat Tuhan, berkat almarhum Papa, saya masih bisa hidup. Nah, setelah itu saya selamat. Lalu saya berdoa, ya Tuhan, pertemukan saya dengan cowok saya itu. Saya butuh dia. Saya butuh dia. Saya butuh bimbingan dia. Saya butuh dikenalkan Tuhan. Saya butuh lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Setelah saya sembuh, 2010 saya sembuh. Tiba-tiba ada teman dari cowok saya telepon, suruh saya main ke kosannya. Katanya cowok saya ngasih nomor telepon, nyuruh saya datang ke sana. Saya nyusul, saya jual semua barang-barang di kosan. Dalam posisi saya masih di perban. Saya pakai kerudung, saya diantar sama paman saya alasan mau Kalimantan. Akhirnya padahal saya beli tiket Ambon 2. Tiket itu saya jual sampai di bandara. Paman saya udah nganterin, setelah itu udah enggak ini lagi. Saya pamit, saya pergi. Saya berharap di pesawat, Tuhan, pertemukan saya, orang sekaligus membawa saya mengenalmu Tuhan, memperdekatkan kepadamu Tuhan, mengenal isi firman-Mu Tuhan. Meskipun saya tidak mengerti Alkitab ini, saya buka kerudung di toilet, saya kasih kok orang yang pakai hijab. Baju abaya saya kasih orang yang berhijab itu. Setelah itu saya bilang, makasih ya Mbak, ini buat Mbak aja. Ya udah, saya pergi, tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Saya pergi ke Ambon sampai dijemput cowok saya. Saya bilang ke cowok saya, jika memang Tuhan berkehendak kamu jadi jodoh saya, bawalah saya, pertemukan saya sama pendeta. Saya butuh pendeta, saya butuh dibaptis, saya butuh diserani, saya butuh ikut kata kasasi. Itu mulut saya yang keluar. Saya mau ikut Tuhan Yesus sampai mati. Seperti saya disiksa, Tuhan Yesus pun disiksa. Saya pernah lihat videonya, saya cari-cari sendiri. Akhirnya mau nikah kan di Ambon harus dibaptis dulu, ikut kasasi dulu, sidi dulu. Puji Tuhan luar biasa. Pendeta Nikiulu Risambesi yang menjadi mama serani saya sampai saat ini. Dia yang membimbing saya. Mama, makasih banyak, Kak. Ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, Tuhan. Engkau sungguh mulia buat hamba, Tuhan. Engkau segalanya buat hamba, Tuhan. Meskipun hamba sampai saat ini, hanya Engkau yang mengetahui kehidupan hamba, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Nah, akhirnya Ibu Pendeta Nikiulu sudah membaptis saya. Lalu saya ditanya, mau CD, saya mau ikut CD, ikut kata kasasi. Saya dapat tantangan malam retreat di pemakaman.
Tapi puji Tuhan tidak takut luar biasa. Saya cuma di hati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah segalanya penyelamat buat hamba. Dari situ saya lolos semuanya. Sampai saya diberkati dan menikah oleh suami saya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan buat saya segala-galanya. Tuhan Yesus, Bapak buat saya. Bapak buat saya. Tuhan Yesus, orang tua buat saya. Tuhan Yesus segalanya buat saya. Buat kalian semua. Jangan menentang Tuhan. Engkau yang sudah lahir dari kecil menjadi anak Tuhan, mengikut Tuhan Yesus, peganglah Tuhan itu. Luar biasa, Tuhan penyelamat. Saya pesan buat kalian semua, jangan abaikan Tuhan, jangan abaikan Alkitab. Kemanapun, tiap detik, berapa sejam pun, tiap jam, bukalah firman Tuhan. Firman Tuhan, satu ayat itu bisa menenangkan hati kita, bisa menyejukkan hati kita, bisa melepaskan rindu kita kepada Bapak kita, orang tua kita yang sudah ada. Peganglah terus Tuhan, pegang. Maaf, saya berbicara seperti ini karena saya mengalaminya sangat berat. Perkosaan yang saya udah alami, siksaan. Saya pesan sama ibu-ibu, bapak-bapak yang menonton ini, sayangilah anak kalian. Jangan seperti saya di masa kecil. Lindungilah anak-anak kalian. Jangan seperti saya ini. Saya minta yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus itu selalu ada. Tuhan selalu ada. Tuhan selalu bersama kita dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berada. Buat kita Tuhan juru selamat, Tuhan segalanya dari segala-galanya. Puji Tuhan. Entah kapan waktu itu saya bertanya sama 2 nomor di WhatsApp. Saya lupa. Saya bertanya minta karena saya belum lebih mendalam lagi mengenal didikan, bimbingan Tuhan. Saya sempat bertanya gimana caranya puasa. Akhirnya ada orang dari channel ini yang channel dari konten mereka nge-add menyimpan nomor saya, lalu dia sempat chat saya. Terus saya sempat bertanya soal puasa, saya ingin puasa. Saya berpuasa. Dan saya terus baca firman Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberinya. Tuhan luar biasa, saya mendapatkan pekerjaan. Lalu saya, meskipun pekerjaan itu buat saya tetap halal. Ngomong anak itu halal buat saya, yang penting kerja. Berkat Tuhan luar biasa. Yesus memang dahsyat. Yesus luar biasa buat saya. Yesus besar buat saya. Terima kasih
buat Mama Ketty. Makasih buat Mama Eli Salat. Makasih semua. Makasih buat Bapak Yusuf. Semoga Tuhan memberkati kalian semua. Semoga Tuhan memberikan kesehatan, panjang umur, berkat berlimpah. Terus dipakai Tuhan, dilancarkan dalam hal segala apapun pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati mereka. Tuhan Yesus berkati perantara-perantara-Mu Tuhan yang sudah Engkau pertemukan untuk hamba Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk semuanya yang menonton ini. Terima kasih. Inilah kisah saya sesungguhnya. Saya minta doa untuk semuanya. Saya minta doa dari kalian semua untuk saya menambah semangat, untuk saya menambah tekun lagi, tambah tekun seperti saya waktu di agama Muslim. Terima kasih semua, terima kasih juga Bapak Yusuf dan rekan-rekan. Inilah saya cerita kesaksian saya. Terima kasih. Haleluya. Shalom par semua. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik ya. Artinya kita ikut Tuhan itu memang firman Tuhan itu kebenaran. Sudah disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang yang mau ikut Tuhan itu harus pikul salib. Ya, jadi Ibu Dede Haryati harus bisa teguh dan juga tetap bersukacita ya, artinya bersukacita di dalam Tuhan. Karena orang mengalami tantangan itu adalah merupakan kesempatan yang besar dari Tuhan untuk kita mengenakan salib di dalam kehidupan kita ya. Jadi kita tidak boleh larut dengan dengan tekanan-tekanan ataupun kesedihan yang berlebihan, tetapi kita harus berbangga bahwa penderitaan sebagai seorang yang hidup di dalam kebenaran, sebagai seorang yang hidup karena Tuhan Yesus itu kita bisa miliki di dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Para Rasul, di situ Kisah Para Rasul 5, bagaimana murid-murid pada saat dianiaya justru mereka bersukacita pada waktu itu. Karena mereka merasa satu kehormatan ya. Kita lihat dulu ayatnya supaya bisa menguatkan Ibu Dede dan juga teman-teman yang lain ya. Iya. Artinya kita lihat di dalam Kisah Rasul 10. Coba enggak Ibu Dede di situ? Iya, Kisah Rasul 10 ya, Pak. Iya, Pak. Iya. Ayat bisa dengar saya? Bu Dede masuk lagi ya. Ayat 40 coba dibacakan. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka, dan melarang mereka mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan.
Ya, terus 41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Ya, jadi ini kita harus miliki, kita harus pahami di dalam hidup kita supaya kita menjadi, ya, artinya di dalam ayat ini rasul-rasul itu dianiaya. Jadi bukan nanti sekarang baru namanya ada aniaya, tapi sejak Tuhan Yesus turun 2000 tahun yang lalu, turun ke dalam dunia, yang namanya kebencian yang ada di dalam iblis itu dituangkan ke dalam pikiran-pikiran manusia yang bisa diperalat sama setan. Makanya murid-murid rasul-rasul dulu dianiaya, ya. Coba baca ulang ayat 40. Mereka memanggil rasul-rasul itu, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Tuhan Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Terus, Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus. ya. Jadi kita harus paham kebenaran, ya. Artinya kita memang pada waktu kita dianiaya kadang-kadang itu berat. Tapi kita harus paham bahwa Tuhan Yesus itu mengizinkan, ya. Di sini rasul-rasul itu justru malah mereka bangga, ya. Ayat 41 coba diulang baca pelan-pelan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan Ya, gembira. dengan gembira, ya. Kenapa mereka bergembira? Karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Tuhan Yesus. Ya, karena mereka dianggap layak menderita, ya, itu satu kemuliaan di dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, jadi kita artinya harus tampil berbeda sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang-orang yang memiliki Tuhan di dalam hidup ini. Baik, teman-teman, coba kita sambungkan kembali dengan Ibu Dede. Ibu Dede Haryati. Ya, jadi Ibu Dede harus bersukacita, ya, sekalipun mungkin suasana tidak mendukung, tetap harus memiliki sukacita, harus bisa bersyukur di dalam Tuhan supaya kita benar-benar menunjukkan bahwa kita sebagai anak Tuhan. Nah, latar belakang Bu Dede ini dari keluarga dari daerah mana? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman yang lain. Halo, Bu Dede. Bu Dede, coba itu handsfree-nya dicabut dulu. Handsetnya dicabut dulu baru dicolok lagi. Handsetnya dicabut dulu baru dicolok lagi. Halo. Coba handsetnya dilepas saja. Bisa kedengaran nggak suaranya? Handsetnya dilepas saja, Bu Dede. Bu Dede Haryati. Ya, teman-teman kelihatannya sinyal agak sedikit terganggu. Jadi seperti itulah, ya, bagaimana proses kehidupan yang kita harus pahami bahwa setiap kita menerima, setiap orang yang menerima Tuhan Yesus, maka yang namanya aniaya pasti datang, ya. Baik dari keluarga, dari teman, ataupun dari orang lain, atau mungkin dari tokoh-tokoh agama, itu bisa terjadi kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena yang namanya kebencian itu akan muncul. Karena iblis itu tidak senang, ya. Iblis tidak senang dengan orang yang berjumpa dengan Tuhan. Iblis itu marah sekali. Maka iblis akan mempergunakan orang-orang yang bisa dikendalikan untuk
tujuan melampiaskan kebenciannya iblis kepada orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita lihat para rasul dianiaya. Bahkan pada akhir hidup mereka, mereka semua disembeli. Disembeli mereka. Karena apa? Karena memang itu merupakan bukti nyata hakikat daripada dunia ini. Dunia ini dikuasai oleh setan. Jadi setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dengan Tuhan yang benar, maka iblis akan melakukan segala serangan. Dan orang-orang yang dia bisa tunggangi, dia akan pakai untuk iblis menyatakan kebencian, kemarahannya, kejengkelannya, dan semua kekejian yang ada di dalam iblis, dia akan mempergunakan orang-orang yang dia bisa pergunakan untuk menghentikan kebenaran yang disuarakan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus paham dulu bagaimana konsekuensi hidup di dalam Tuhan Yesus. Nah, pada kesempatan ini kelihatannya sinyal di tempat narasumber juga kurang mendukung, ya. Di tempat kami juga sedikit naik turun ini sinyalnya. Tetapi kami berharap semua kita bisa terus diberkati, bisa terus dikuatkan. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung narasumber, silakan dukungan Anda bisa disalurkan ke nomor rekening di layar deskripsi. Ya, Anda bisa salurkan dukungan Anda kepada narasumber di layar deskripsi. Ya, silakan supaya namanya pemberitaan Injil atau kesaksian-kesaksian supaya orang-orang yang melakukan penyampaian-penyampaian hal yang berguna untuk hal-hal yang bisa mendatangkan keselamatan bagi banyak orang, itu kita bisa dukung. Oke, terima kasih buat semuanya. Kami mengasihi Anda semua. Terima kasih juga buat Ibu Dede Haryati yang kelihatannya jaring dukung ya. Ibu Dede, terima kasih Iya Pak, iya buat iya Pak. kesaksiannya. Ya, tetap Iya. semangat ya, tetap sukacita ya. Iya Pak. Sekalipun tantangan di dalam hidup ini, percayalah bahwa Dia adalah Allah yang sempurna, Dia adalah Amin. Allah yang setia, Dia adalah Allah yang benar, Haleluya. yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Dia Iya. tidak akan membiarkan kita untuk mengalami satu penderitaan melebihi dari kemampuan kita. Tapi kalau Iya, Tuhan Pak. mengizinkan, berarti kita diberi kesempatan untuk menerima kemuliaan. Karena Amin. apa? Karena tadi sudah dikatakan di dalam Kisah Rasul 5 ayat 40 ayat 41 bagaimana rasul-rasul bersuka cita. Mereka terima kado, mereka bersuka cita bukan karena mereka dapat uang atau gaji naik. Mereka bersuka cita karena mereka dianiaya. Dan mereka artinya dianggap layak menderita karena nama yang Haleluya. sangat mulia itu, nama yang Haleluya. bisa menyelamatkan hidup kita, ya. Amin. Oke, Amin, Ibu Pak. Dede, terima kasih ya. Tuhan Iya, Pak. memberkati Ibu Dede. Amin. Nanti Amin. di waktu berikut nanti kita akan gali lagi kesaksiannya lebih jauh karena pada malam hari ini sinyal agak kurang mendukung ya. Tuhan Yesus Iya, Pak, memberkati iya. Ibu Dede dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Shalom.